bersyukur untuk penyertaan Tuhan selama minggu-minggu yang sudah kita lewati serta hari-hari yang kita sudah lewati. Dan pada kesempatan kali ini, Kakak Tuti dan juga ada yang di rumah, mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan sebuah lagu Selamat Pagi Bapa. Mari kita menyanyikannya secara bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh berkumpul kembali di tempat ini. Kami boleh bertemu dengan teman-teman kami. Kami sudah berkati Tuhan. Kalau kami nanti akan memulai ibadah kami, biar kami bisa memulai ibadah kami dengan baik dan juga bisa mengakhiri ibadah kami dengan baik dengan membawa berkat dari setiap firman yang akan kami dengar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus sudah kami bersyukur. Amin. Nah Kak Tus, kita tadi belum tanya kabar adik-adik. Sekarang kakak ajak kita semua bangkit berdiri. Mari kita tanya kabar dengan lagu Halo Halo, Hello Hello dan Hola Hola. Semuanya
masih semangat kan? Mari kita terus memuji Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu KSIH. Adik-adik semua silakan duduk. Oke, pada saat ini kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan adik-adik. Nah, untuk mempersiapkan kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kita, mari kita nyanyikan satu lagu, Taat. Tuhan, kami telah memberikan persembahan yang terbaik kami kepadamu. Tuhan, berkati persembahan ini, biarlah menjadi berkat bagi perluasan gereja Tuhan tempat ini. Tuhan, ajarlah kami selalu untuk memberikan yang terbaik bagi nama-Mu. Tuhan, hanya ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita duduk tenang, mari kita bernyanyi. Firman Tuhan ada di hidup kita. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi adik-adik. Ku buka Alkitab, lalu ku
hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita duduk tenang, mari kita bernyanyi. Firman Tuhan ada di hidupku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi adik-adik. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Berbuah, berbuah. Berbuah, 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 berbuah. Hai adik-adik yang ada di rumah, Shalom, selamat hari Minggu. Senang sekali ya bisa menyapa adik-adik yang ada di rumah meskipun cuma melalui video. Tapi kakak percaya bahwa adik-adik semua dalam keadaan sehat, sukacita. Nah, tadi sudah memuji Tuhan, sudah bernyanyi ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Mari adik-adik, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu dalam kehidupan kami, buat anugerah Tuhan yang boleh kami nikmati. Terima kasih Bapa, pada saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami, memberkati kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu Tuhan, dan kami boleh menjadi anak-anak yang mau melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang kisah seorang raja, yaitu seorang raja bagi bangsa Israel. Nah, kalau adik-adik tahu, raja yang pertama bagi bangsa Israel yaitu siapa? Nah, yaitu Raja Saul. Tetapi adik-adik, Raja Saul tidak lama memimpin bangsa Israel karena dia ditolak Tuhan. Kira-kira mengapa dia ditolak Tuhan? Nah, adik-adik, Raja Saul ditolak Tuhan karena dia tidak taat kepada Tuhan. Karena itu, maka Tuhan mencari raja yang baru bagi bangsa Israel dan menyuruh Samuel untuk mencari raja yang baru itu. Kira-kira siapa menurut adik-adik? Ada yang tahu nggak ya? Nah, kita akan tahu, kita akan baca ceritanya, kisahnya dari 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13. Nah, nanti adik-adik boleh baca di rumah ya, boleh setelah ibadah selesai. Tetapi sekarang supaya kita lebih mengerti, lebih paham ceritanya, mari kita saksikan, kita tonton video berikut bersama-sama. Selamat menonton. Tapi Tuhan pilih dia menjadi seorang raja. Begini ceritanya. Setelah Samuel besar, ia menjadi seorang pendeta di gereja. Dan Tuhan meminta Samuel untuk pergi ke Bethlehem, ke rumah Bapak Isai. Karena salah seorang anak dari Bapak Isai akan menggantikan Raja Saul menjadi raja. Samuel membereskan barang-barangnya dan Samuel pergi ke Bethlehem. Sesampainya Samuel di sana, Samuel bertemu dengan Bapak Isai dan Samuel berbicara kepada Bapak Isai, "Pak, tolong panggilkan anak-anak Bapak sekarang. Saya sebagai pendeta akan memilih salah seorang anak Bapak menggantikan Raja Saul menjadi seorang raja." "Oh, begitu ya Pak, baiklah." Bapak Samuel menyuruh anak-anaknya kumpul dan berbaris satu persatu. Anak pertama yang bernama Eliab maju ke depan dan Samuel melihat anak pertama yang bernama Eliab ini.
Badannya tinggi, besar, kuat. Dia pintar sekali. Samuel berkata kepada Tuhan, "Tuhan, apakah ini orangnya?" Tuhan berkata, "Bukan." Kemudian anak yang kedua bernama Abinadab. "Tuhan, inikah orangnya?" "Bukan." Sampailah anak yang lain satu persatu maju di depan Samuel. "Tidak satu pun dari mereka," kata Tuhan. Akhirnya Samuel bingung dan bertanya kepada Bapak Isai, "Bapak, apakah masih ada anakmu yang lain?" "Ada, masih ada." Nah, adik-adik, kita telah menonton videonya ya. Nah, kira-kira siapa yang masih ingat? Siapa yang dipilih Tuhan menjadi raja yang baru bagi bangsa Israel? Ayo. Nah, dia adalah Daud. Nah, dari video tersebut, apa yang kita pelajari? Nah, kita dapat belajar yaitu bahwa Daud adalah anak Isai dan dia memiliki 6 kakak laki-laki. Nah, kakak-kakaknya memiliki badan yang besar, gagah dan kuat. Tetapi Daud adalah paling kecil, dia si bungsu, dan dia adalah hanya seorang penggembala domba. Tetapi dia dipilih Tuhan menjadi raja. Kira-kira kenapa ya? Menurut adik-adik kenapa? Nah, Tuhan memilih Daud bukan karena fisiknya, bukan karena dia kecil, bukan karena dia hanya seorang gembala domba, bukan adik-adik. Tetapi Tuhan memilih dia karena hatinya. Tuhan melihat hatinya Daud. Dia tulus, dia mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan juga melihat dia bagaimana caranya merawat domba-dombanya dengan senang hati. Dan dia itu setia pada perkara-perkara yang kecil. Makanya Tuhan senang memilih dia menjadi raja bagi bangsa Israel menggantikan Saul. Demikian juga dengan kita adik-adik. Tuhan memilih kita bukan berdasarkan fisik kita. Tuhan tidak melihat apakah kita berkulit putih atau berkulit hitam, apakah kita tinggi ataupun pendek, atau apakah kita memiliki rambut yang lurus atau keriting. Tidak, Tuhan tidak melihat itu. Tetapi apa yang dilihat Tuhan? Yaitu Tuhan melihat hati kita. Nah, Tuhan bisa memilih dan memakai kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi orang tua kita juga, kita dipilih untuk menjadi pembawa sukacita, mendoakan mereka, papa mama kita, membantu mereka mengerjakan pekerjaan rumah, baik itu cuci piring, nyapu lantai, membantu mencuci baju, dan banyak lagi. Kita dipakai untuk membantu, menolong orang tua kita. Dengan juga teman-teman kita di sekolah, Tuhan memakai kita untuk membantu teman-teman kita yang kesulitan. Jadi kita boleh menjadi berkat, dipilih oleh Tuhan bukan karena kuat dan hebatnya kita, tetapi karena hati kita yang tulus kepada Tuhan. Terlebih-lebih kita mengasihi Tuhan sama seperti Daud. Demikian cerita firman Tuhan untuk kita hari ini. Kiranya kita semua dapat diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur karena Tuhan mengenal kami. Tuhan mengenal hati kami, siapa kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau tidak memilih kami karena kekuatan kami, kehebatan kami, kegagahan kami. Tetapi Tuhan memilih kami karena Engkau melihat hati kami yang tulus, yang sungguh-sungguh, yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh Kak Tuti, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, sudah mendengar firman Tuhan, sudah kumpulkan persembahan. Nah, dan pada saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelum itu kita akan menyanyikan satu lagu, Aku Mau Ikut.
berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan kami bersyukur buat kasih yang masih kami rasakan sampai detik ini. Tuhan, kami telah memuji, memuliakan nama-Mu dan telah mendengarkan cerita kebenaran-Mu. Tuhan, pada saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan berkati kami agar kami mampu melakukan apa yang telah disampaikan, apa yang telah diceritakan kepada kami. Tuhan, Kau berkati kami dalam menjalani hari-hari kami ke depan. Tuhan, kami serahkan aktivitas kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Stay at home. Stay healthy. Tetap semangat.